Selamat pagi semua. Kita lanjutkan materi inventarisasi aspek fisik. Kali ini adalah topografi. Topografi adalah bentuk permukaan bumi yang ditentukan berdasarkan perbedaan ketinggian, luas permukaan bumi, dan bentuk bentang lahan yang dihasilkan. Topografi umumnya menyuguhkan relief permukaan, model 3 dimensi, dan identitas jenis lahan. Biasanya, topografi dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan kelas lereng, yaitu datar 0-8%, landai 8-25%, curam 25-40%, sangat curam lebih dari 40%. Dalam pengembangan kawasan wisata, kelas lereng yang aman adalah kategori datar dan landai. Namun, untuk aktivitas wisata petualangan, maka kategori curam, bahkan sangat curam, bisa menjadi tantangan tersendiri. Berikut adalah aspek geologi atau batuan. Bagi negara dengan tingkat kegempaan dan berada pada wilayah gunung api dunia atau Ring of Fire, maka mengidentifikasi aspek geologi ini menjadi sangat penting. Faktor yang diidentifikasi adalah jenis batuan pembentuk lapisan bumi, kedalaman batuan, di mana makin dalam, makin rendah kerawanan gempanya, lalu patahan dan pertemuan lempeng. Berikutnya adalah hidrologi. Hidrologi merupakan pergerakan, distribusi, dan kualitas air di bumi. Dalam sektor pariwisata, penting memahami aspek hidrologi karena merupakan sumber daya penting bagi kehidupan manusia, sehingga perlu diidentifikasi kualitas dan kuantitasnya. Dapat menjadi potensi daya tarik seperti sungai, danau, mata air, laut, dan sebagainya. Namun, di sisi lain, hidrologi pun berpotensi menjadi sumber bencana seperti banjir, air bah, dan lainnya. Selanjutnya, tanah. Tanah adalah bagian dari bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Dalam sektor pariwisata, peran dan fungsi tanah sangat vital karena menjadi landasan ruang darat. Faktor yang diidentifikasi dalam perencanaan kawasan wisata antara lain jenis tanah yang berkaitan dengan peluang terjadinya longsor, permeabilitas tanah atau kemampuannya meloloskan air, erodibilitas atau potensi erosi yang berupa gabungan antara jenis tanah, curah hujan, dan kelerengan, kedalaman hingga lapisan batuan, dan tingkat keasamannya. Selanjutnya kita bahas faktor biologis. Faktor-faktor yang berkaitan dengan unsur biotis yang terdiri dari vegetasi dan satwa disebut faktor biologis. Identifikasi faktor biologis sangat penting, khususnya dalam pengembangan wisata alam, wisata di kawasan konservasi, dan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Adapun faktor yang diidentifikasi adalah karakteristik habitat, jenis endemik dan eksotik, jenis vegetasi atau satwa, khususnya jika ada spesies langka, dan wilayah jelajah satwa serta teritorinya. Demikian materi pertama mengenai inventarisasi. Kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam.